15 Agustus 1972, Santa Cruz, California. Dua pelintas alam yang sedang berjalan di Gunung Loma Prieta menemukan sebuah tengkorak. Kejadian itu dilaporkan, petugas kepolisian datang, dan lalu penyisiran tempat dilakukan. Hanya ada sebuah tengkorak, tidak ditemukan bagian tulang yang lain. Tengkorak itu diperkirakan berasal dari seorang perempuan muda yang berusia sekitar 20 tahunan. Petugas otopsi beranggapan bahwa kepala dipisahkan dari tubuhnya dengan sengaja, dan sisa tubuh yang lain kemungkinan dibuang di lokasi yang berbeda. Kepolisian tidak pernah mencurigai bahwa pembunuh berdarah dingin itu sebetulnya selalu dekat dengan anggota mereka. Big Ed atau si besar Ed, seorang laki-laki setinggi 206 cm dengan bobot 127 kg, sering bergaul dengan polisi di bar. Perawakan istimewa tersebut tentu membuatnya mudah untuk diingat di lingkungannya. Nama aslinya adalah Edmund Emil Kemper, lahir di Burbank, California pada 18 Desember 1948. Anak kedua dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Sejak kecil, Ed telah mengalami tekanan hidup yang diawali dengan perpisahan kedua orang tuanya. Dia sangat mencintai ayahnya, namun tanpa bisa melakukan apapun, dia harus menerima begitu saja begitu mengetahui ayahnya harus pergi meninggalkannya. Setelah perpisahan itu, Ed diasuh oleh ibunya dan tinggal bersama dengan 2 orang saudara perempuannya di Helena, Montana. Hubungan Ed dengan ibunya begitu buruk. Ibunya adalah pecandu alkohol yang temperamen, suka mendominasi, sering meremehkan, mempermalukan, dan melecehkan Ed secara verbal. Ibunya selalu menganggap anak lelakinya begitu aneh. Dia memiliki ketakutan bahwa suatu waktu Ed akan menyakiti saudara perempuannya. Untuk itu, dia memaksa Ed untuk menempati basement yang gelap sebagai kamarnya, sementara kedua saudara perempuannya tidur di kamar lantai atas. Ed yang saat itu masih kecil tentu merasa ketakutan dengan kegelapan ruangan itu dan suara-suara aneh yang selalu muncul dari pipa air. Hal ini membuatnya menganggap bahwa ibunya telah berbuat begitu kejam padanya. Perlakuan yang diterimanya memunculkan pendapat mengapa sejak kecil Ed sudah memiliki perilaku menyimpang. Dia suka menyakiti hewan. Seekor kucing pernah dia kubur hidup-hidup, dan setelah itu ia gali kembali untuk kemudian memenggalnya dan lalu memaku kepala kucing itu. Dia juga pernah membunuh seekor kucing lagi karena dia menganggap bahwa kucing itu lebih menyukai adik perempuannya ketimbang dirinya. Fantasi pembunuhan mungkin pertama kali muncul pada dirinya ketika dia berusia 9 tahun. Saat itu, Ed pernah menonton sebuah pertunjukan sulap di mana sebuah trik ilusi menggunakan gilotin dipertontonkan. Penonton lain menjerit histeris karena seolah gilotin itu akan memenggal leher orang. Namun lain dengan Ed, dia benar-benar terpukau dengan pertunjukan itu. Ia merasakan ketegangan yang sekaligus membuatnya mendapatkan sensasi menyenangkan yang tak pernah bisa digambarkan. Saat remaja, hubungan Ed dengan ibunya makin memburuk, hingga Ed memilih untuk pergi meninggalkannya. Parahnya, hubungan ini seringkali membuat Ed membayangkan sebuah skenario untuk menghabisi ibunya, dan yang mengerikan, pikiran itu begitu susah ia singkirkan. Agar tidak menimbulkan masalah, maka Ed meninggalkan rumah pada usia 14 tahun untuk menemui ayahnya dan berharap untuk bisa tinggal bersamanya. Setelah mereka bertemu, harapan yang dia simpan ternyata hanya memberinya kekecewaan yang lain. Ibu tirinya tidak menyukai Ed. Ia menganggap Ed adalah sosok yang membuatnya takut. Hingga akhirnya pada saat liburan Natal, ayahnya membawa Ed ke rumah kakek neneknya dan memintanya untuk tinggal bersama dengan mereka. Ed begitu marah dengan keputusan itu. Ditambah, nenek dari pihak ayahnya ternyata memiliki sifat dominasi yang mirip dengan ibunya. Bagi Ed, neneknya sangat menjengkelkan, hingga ia benar-benar membencinya. Seperti efek bola salju, kemarahan dan rasa kecewa yang tidak berhenti datang menghasilkan buah beracun yang menjadi awal atas berbagai teror kematian. Sebuah fantasi brutal yang kembali masuk dalam benak Ed kini tidak bisa dibendungnya lagi.
27 Agustus 1964, Ed yang saat itu berusia 15 tahun bertengkar dengan neneknya di dapur. Dengan gelap mata, Ed bergegas mengambil sebuah senapan. Dia kemudian kembali ke dapur dan menembak neneknya tepat di kepala. Lalu dia menembak 2 kali lagi ke punggungnya, dan setelah itu menyeretnya ke kamar. Sekali lagi, dia ingin memastikan bahwa neneknya telah benar-benar mati dengan menusuknya berkali-kali menggunakan pisau. Dan ia baru berhenti setelah menyadari ketika pisaunya mulai rusak. Ketika kakeknya pulang dari berbelanja, Ed keluar dan menembaknya hingga tewas di samping mobilnya. Karena panik, maka dia menghubungi ibunya dan menceritakan bahwa nenek kakeknya telah dia bunuh. Lalu ibunya menyuruh Ed untuk segera menghubungi polisi. Tidak lama setelah itu, dia ditangkap. Ed mengaku bahwa tujuan dari pembunuhan itu hanya karena dia ingin tahu bagaimana rasanya membunuh neneknya. Dan juga maksud pembunuhan kakeknya dia lakukan agar kakeknya tidak mengetahui apa yang telah ia perbuat. Dalam pemeriksaan oleh psikiater, Ed Kemper didiagnosa dengan skizofrenia paranoid. Dia dianggap tidak memahami perbuatannya, sehingga pengadilan memutuskan untuk mengirimnya ke atas Caddo State Hospital, sebuah rumah sakit jiwa dengan fasilitas keamanan maksimum. Selama perawatan, Ed dianggap begitu cerdas. Dalam uji tes IQ awal, dia memperoleh skor 136. Di kesempatan lain, dia diuji kembali dan mendapat nilai yang lebih tinggi, yaitu dengan skor 145. Kecerdasan itu membuatnya memiliki kesempatan menjadi pekerja di rumah sakit itu. Dia dilatih mengelola tes psikiatris untuk pasien lain. Dalam pekerjaannya, dia dimungkinkan untuk bisa mengakses berbagai catatan deskripsi dan metode penanganan yang dilakukan kepada para pasien. Dan dari informasi itu, dia belajar banyak tentang teknik dan cara yang bisa dia gunakan untuk memanipulasi psikiaternya. Tahun 1969, di ulang tahunnya yang ke-21, Edmund Kemper mendapatkan pembebasan bersyarat. Dia dikirim ke rumah ibunya di Aptos, Santa Cruz. Namun seperti cerita lama yang berulang, hubungan dengan ibunya tidak pernah membaik. Keadaan malah makin memburuk. Pertengkaran di antara mereka makin sengit. Serangan verbal yang kejam selalu terlontar dalam pertengkaran itu. Tidak tahan dengan perlakuan itu, Ed memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama temannya di Alameda, California. Setelah pindah sekalipun, ternyata dia tidak pernah bisa benar-benar jauh dari ibunya. Seringkali ibunya menelpon dan mengunjunginya dengan tiba-tiba. Ditambah karena masalah keuangan, dengan terpaksa, Ed kadang harus kembali ke rumah untuk meminta uang pada ibunya. Tekanan demi tekanan yang terjadi tidak pernah kunjung padam. Fantasi pembantaian itu kembali muncul di benaknya, semakin membesar. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Pada 7 Mei 1972, Ed yang sedang mengemudi di Berkeley bertemu dengan 2 orang mahasiswi yang kemudian ikut menumpang perjalanan dengannya. Mereka adalah Marianne Pass dan Anita Merriqueza yang keduanya berusia 18 tahun. Ed menyetujui untuk mengantar mereka ke tempat tujuan. Tapi siapa yang tahu maksud tersembunyi di balik bantuan tersebut? Ed berpura-pura membawa mereka ke Universitas Stanford, namun di tengah perjalanan, dia mengalihkan jalur tanpa diketahui kedua gadis itu. Selama perjalanan 1 jam, akhirnya mereka tiba di kawasan hutan dekat tempat tinggalnya di Alameda. Di sana, Ed memborgol Mary dan kemudian mengurung Anita di bagasi. Tanpa ampun, Ed menikam dan mencekik Mary sampai tak bernyawa. Sebuah hal mengerikan yang tak mungkin dihindari Anita, yang mendengar tiap jeritan temannya dari dalam bagasi. Dan tentu dia begitu ketakutan menyadari bahwa korban selanjutnya adalah dirinya. Dan tidak lama, Ed membuka bagasi dan lalu hal yang sama dia lakukan kepada Anita. 2 tubuh tak bernyawa itu disembunyikan dalam bagasi dan diangkut ke apartemen. Sesampainya di sana, Ed mendapati apartemen itu dalam keadaan kosong. Tidak ada teman serumahnya di sana. Maka dengan leluasa,
dia dapat memindahkan kedua tubuh gadis itu tanpa halangan yang berarti. Apa yang dilakukan selanjutnya benar-benar di luar kewarasan, di mana dia memotret dan melakukan hubungan badan dengan tubuh-tubuh yang telah kaku itu. Hingga akhirnya dia memotong-motong seluruh tubuh itu, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membuangnya secara terpisah di kawasan Gunung Loma Prieta. Beberapa bulan kemudian, pada 14 September 1972, Ed bertemu dengan seorang siswi tari yang baru berusia 15 tahun. Nama gadis itu adalah Aiko Koo, yang saat itu ketinggalan bus dan hendak menuju ke kelas tari. Dengan iming-iming akan mengantarnya, maka Aiko setuju untuk masuk ke dalam mobil Ed. Dan tentu sangat jelas sekali bahwa maksud yang sebenarnya tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Di tengah perjalanan, Aiko menyadari bahwa dia makin jauh dari tempat tujuannya. Maka ketika ia mulai memberontak, Ed menodongkan pistol padanya. Pada akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terpencil. Ed lalu menutup mulut Aiko menggunakan plester medis, dan lalu menyuruhnya pindah ke belakang. Ed turun dari mobil untuk pindah ke kursi penumpang. Namun saat itu, secara tidak sengaja, mobil terkunci dari dalam. Sebetulnya, ada kesempatan bagi Aiko untuk melarikan diri dengan menggunakan mobil atau menembakkan pistol padanya yang saat itu pistol tersebut ditinggalkan di dalam mobil. Kesempatan itu begitu besar, tapi sial baginya karena Aiko justru menurutinya ketika Ed memerintahkannya untuk membuka kunci mobil. Begitu pintu terbuka, Ed langsung mencekik Aiko hingga kehilangan kesadaran dan kemudian menyetubuhinya. Di tengah aksinya, Ed menyadari bahwa Aiko ternyata belum tewas. Gadis itu masih bergerak. Maka sekali lagi dia menerjang lehernya hingga dia kali ini sungguh-sungguh yakin bahwa korbannya telah benar-benar tewas. Usai melakukan perbuatannya, dia merasa lelah dan sangat haus. Maka saat itu, dia memutuskan untuk memasukkan tubuh gadis itu ke bagasi dan lalu mengendarai mobilnya menuju sebuah bar terdekat untuk minum bir. Setelah merasa puas, dia lalu meninggalkan bar dan menuju mobil untuk kembali ke apartemennya. Setibanya di apartemen, dia kemudian memperlakukan tubuh itu seperti apa yang pernah dilakukannya pada dua korban sebelumnya. Dia menghabiskan waktu selama sekitar 4 jam untuk memotong-motongnya. Namun kali ini, dia menyimpan bagian kepala untuk digunakan dalam kegiatan oral seks. Sisa tubuhnya dibuang di pegunungan Santa Cruz, dan sebagian tubuh yang lain dibuang terpisah di tempat yang lebih jauh pada lokasi yang sama. Beberapa waktu kemudian, ada laporan ke kepolisian dari ibu Aiko yang melaporkan tentang putrinya yang hilang. Ibunya juga memasang ratusan brosur orang hilang, namun tidak ada tanggapan apapun mengenai kasus tersebut, mengenai informasi ataupun lokasi terkait hilangnya putrinya tersebut. 7 Januari 1973, seorang perempuan muda berjalan menyusuri Mission Ave di Santa Cruz. Cynthia Ann Shaw atau Cindy, mahasiswi 18 tahun yang saat itu sedang bergegas menuju kelas kuliahnya di Cabrillo College. Dalam perjalanannya, Cindy bertemu dengan Ed yang menawarkan tumpangan mobil padanya. Tanpa curiga, dia masuk ke dalam mobilnya, dan lalu Ed membawanya ke sebuah perbukitan di dekat Watsonville. Di tempat itu, Ed memaksa Cindy untuk masuk ke dalam bagasi, dan lalu langsung menembak kepalanya dengan pistol kaliber 22. Gadis itu tewas seketika. Ed membawa pulang tubuh itu di dalam bagasinya. Saat itu, Ed telah kembali tinggal bersama dengan ibunya di Aptos. Begitu sampai, dia mengangkat tubuh itu dan menyembunyikannya di lemari kamarnya semalaman. Keesokannya ketika ibunya pergi kerja, Ed melakukan kegiatan seksual dengan mayat itu, lalu mengeluarkan peluru yang bersarang di kepalanya dan kemudian memotong-motong tubuh itu dengan gergaji listrik di bak mandi ibunya untuk segera dibuang. Kepala gadis itu disimpannya. Beberapa kali ia melakukan kegiatan oral seks dengan kepala itu. Ketika mulai membusuk, kepala itu kemudian dikubur di taman dengan wajah menghadap ke kamar tidurnya. 5 Februari 1973,
pertengkaran besar dengan ibunya membuatnya murka dan pergi mengendarai mobilnya dengan tekad menemukan korban baru. Saat itu kecurigaan masyarakat terhadap pembunuh berantai telah menyebar di Santa Cruz. Para pelajar mendapat imbauan untuk tidak pernah menumpang kendaraan orang asing, kecuali jika pada kendaraan itu terpampang stiker kampus University of California, Santa Cruz. Ed mengetahui isu tersebut, dan tidak susah baginya untuk mendapatkan stiker itu dari ibunya yang adalah seorang pekerja di kampus tersebut. Maka ketika dia bertemu dengan Rosalynn Herthorpe, perempuan muda 23 tahun itu tidak merasa ragu untuk ikut menumpang dengannya karena mengira Ed adalah sesama mahasiswa di UCSC. Mereka asik berbincang di dalam mobil, hingga tak lama kemudian ada seorang mahasiswi lain terlihat melambaikan ibu jarinya di tepi jalan raya, tanda meminta tumpangan. Dia seorang gadis Asia mungil berumur 20 tahun. Alice Helen Liu masuk ke kursi penumpang dan lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama dari itu, setelah mencapai sebuah tempat sepi, Ed menembak kepala Rosalynn dan lalu berbalik ke belakang untuk selanjutnya menghabisi Alice. Alice meringkuk ketakutan melindungi tubuhnya. Tanpa ragu, Ed langsung menembak gadis itu dengan 2 tembakan yang meleset. Sekali lagi, Ed kembali membidik kepala gadis itu dan berhasil melubangi pelipisnya pada tembakan yang ketiga. Di dalam mobil, Ed memenggal kedua kepala mayat itu, lalu membungkus tubuh itu dengan selimut dan membawa pulang ke rumah ibunya untuk selanjutnya melakukan hubungan seksual bersama dengan mayat-mayat itu. Setelah selesai, dia kemudian memulai proses mutilasi dan mengeluarkan peluru dari kepala untuk menghindari identifikasi. Dan keesokan paginya, potongan tubuh itu dibuang dari sebuah tebing di dekat Castro Valley. Dendam Ed kepada ibunya kian membara, hingga sebuah kejadian tragis tak terhindarkan terjadi pada pukul 5.15 pagi, tanggal 20 April 1973. Pada malamnya, Ed yang sedang tertidur dibangunkan oleh ibunya yang baru saja pulang dari sebuah acara. Setelah terjadi percakapan sesaat, Ed pergi ke kamar tidurnya. Setelah menunggu ibunya tertidur, dia kemudian menyusup masuk dan menghantam kepala ibunya dengan sebuah palu. Dia lalu menyayat lehernya dengan pisau lipat. Kemudian ia memenggalnya. Setelahnya, dia meletakkan kepala ibunya di sebuah meja dan mulai mengumpatnya selama 1 jam, melempari kepala itu dengan anak panah kecil dan lalu menghantamnya. Tidak sampai di situ, dia juga memotong lidahnya dan mengeluarkan tenggorokannya, dan akhirnya dia mencoba menghancurkan lidah dan tenggorokannya melalui penghancur sampah di wastafel. Tubuh ibunya kemudian disembunyikan di dalam lemari, dan lalu dia keluar untuk mendatangi sebuah bar dan minum di sana. Setelah kembali, Ed mengundang sahabat ibunya, Sarah Taylor Hallett, 59 tahun, untuk makan dan menonton film. Ketika Sarah tiba, Ed lalu mencekiknya hingga tewas dan memasukkannya ke dalam lemari. Setelah membersihkan bekas-bekas aksinya, dia kemudian membuat sebuah pesan singkat di kertas yang kurang lebih berbunyi, Sabtu pagi, pukul 5.15. Kali ini, dia tidak perlu menderita lagi memiliki tukang daging pembunuh yang mengerikan ini. Begitu cepat ia tertidur seperti yang kuinginkan. Sesudah itu, Ed melarikan diri dari lokasi kejadian. Dia berkendara tanpa henti sejauh sekitar 1.600 km sampai ke Pueblo, Colorado. Dia membawa senjata api serta beberapa ratus butir peluru di mobilnya karena kali ini dia yakin bahwa dirinya adalah target polisi. Namun, dia tidak pernah mendapati berita apapun di radio terkait perbuatannya. Maka dia mendatangi sebuah telepon umum dan menghubungi polisi untuk mengakui pembunuhan atas ibunya dan Sarah. Saat itu, polisi tidak menanggapi laporannya dengan serius. Maka dia meminta untuk disambungkan dengan petugas kenalannya dan kemudian menceritakan semua perbuatannya. Dia lalu menunggu polisi untuk menjemputnya. Dan setelah penangkapannya, dia juga menceritakan semua tentang 6 pembunuhan yang dia lakukan sebelumnya. Dalam pengakuannya, dia bercerita bahwa penyerahan dirinya dilakukan karena ia merasa lelah. Ia merasa tujuan dari pembunuhan itu telah hilang dari dirinya setelah pembunuhan yang terakhir. Ia tidak bisa menahan beban emosional itu lebih lama lagi,
karena dia mulai merasa bahwa semua perbuatannya adalah kebodohan dan sia-sia. Maka, dia memutuskan untuk mengakhirinya. Dia juga menjelaskan alasan pemenggalan yang dilakukannya. Baginya, kepala adalah seperti trofi. Kepala adalah tempat segala sesuatu berada, seperti otak, mata, dan mulut. Dan kepala itulah yang menjelaskan siapa orang di balik tubuh itu. Dengan kepala yang dimilikinya, maka tubuh itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi, seperti kepemilikan mutlak atas seseorang. Pada tanggal 7 Mei 1973, Ed Kemper didakwa atas 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Pengakuan Ed yang eksplisit dan rinci membuat pengacaranya meminta Ed untuk mengatakan bahwa ia tidak bersalah atas perbuatannya dengan alasan bahwa semua itu terjadi karena ketidakwarasannya. 3 psikiater ditunjuk pengadilan untuk membuktikan ketidakwarasannya secara hukum. Dalam wawancara dengan psikiater, Ed juga menyampaikan bahwa ia terlibat dengan aksi kanibalisme. Menurut ceritanya, dia memotong daging dan mengirisnya untuk kemudian dia masak menjadi kaserol. Setelah melalui proses panjang, pada akhirnya psikiater menyatakan bahwa Ed Kemper dinyatakan waras atas 8 pembunuhan itu. Ia dinyatakan sadar dan mengerti akan perbuatannya, bukan sebuah tindakan yang dilakukan atas dasar ketidakwarasan. Sebuah pembelaan atas dasar kegilaan harus bisa dibuktikan dengan jelas bahwa pada saat melakukan tindakan tersebut, pihak yang dituduh sedang bekerja di bawah kondisi tersebut. Bisa jadi karena cacat nalar, penyakit pikiran, dan tidak mengetahui sifat dan kualitas tindakan yang dilakukannya. Atau jika dia sadar dengan perbuatannya, maka dia tidak memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Dalam persidangan 1 November 1973, Ed mengambil sikap. Dia bersaksi bahwa semua pembunuhannya dilakukan karena memang dia menginginkannya. Dia juga mencoba meyakinkan pengadilan bahwa dirinya gila atas dasar semua tindakannya. Perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berpikiran menyimpang. Dia menyatakan bahwa 2 entitas mendiami tubuhnya. Saat ketika diri pembunuhnya mengambil alih, rasanya seperti ditarik dari kesadaran. 8 November 1973, Ed Kemper memohon hukuman mati dan meminta disiksa dalam proses kematiannya. Namun, dengan adanya moratorium hukuman mati oleh Mahkamah Agung California, dia malah menerima hukuman seumur hidup untuk setiap dakwaan. Selama masa tahanan, Ed Kemper telah banyak berpartisipasi dalam sejumlah wawancara, termasuk segmen dalam film dokumenter. Dia juga seorang narator buku audio yang produktif untuk program amal yang menyiapkan materi untuk tunanetra. Sebuah artikel di Los Angeles Times tahun 1987 menyatakan bahwa dia adalah koordinator program penjara dan secara pribadi menghabiskan lebih dari 5.000 jam untuk menceritakan buku-buku dengan beberapa ratus rekaman lengkap atas namanya. Ed Kemper mengakhiri segala kegiatan penjaranya pada tahun 2015 setelah ia mengalami stroke dan dinyatakan cacat medis. Hingga saat ini, Ed Kemper masih mendekam di California Medical Facility di Vacaville. Ia pernah beberapa kali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Permohonan pembebasan bersyarat yang terakhir pernah dilakukan pada tahun 2017. Namun, tidak ada satupun dari semua permohonan itu yang dikabulkan pengadilan. Pengadilan menganggap, walaupun ia menjadi tahanan teladan selama ini, namun kejahatan yang telah dilakukannya terlalu besar. Dalam sebuah tragedi, kita bisa melihat betapa rapuhnya kehidupan dan betapa dalamnya penderitaan manusia. Ed Kemper adalah sosok yang menggambarkan derita hidupnya melalui serangkaian perbuatan biadab yang tidak pernah bisa kita terima dengan alasan apapun. Namun, tidak seorang pun yang menyangkal bahwa pedih hidup masa kecilnya telah mengikis habis perasaan dalam dirinya. Ed Kemper tidak pernah mendapatkan kasih, terutama dari ibunya. Semua yang diterima hanya penderitaan mental, penghinaan kejam, yang menggiringnya ke lorong gelap kebencian dan berakhir di muara genangan darah 10 korbannya. Bahkan, ketika akhirnya orang yang paling dia benci mati di tangannya, tetap saja dendam itu tidak hilang dan kebencian itu tidak pernah mereda.